Kembali bersama kami di Kawanua Info, kita masih membahas mengenai sejarah kota Manado yang ternyata dulunya pemirsa Manado adalah bagian dari Minahasa dan diberi nama Wenang. Namun sejak tahun 1600-an diganti nama oleh Spanyol ya pemirsa menjadi Manado. Manado sendiri sekali lagi diambil dari nama pulau yang ada di sebelah Bunaken yang kini dikenal dengan nama Manado Tua. Ada satu semboyan yang dikenal di kota Manado pemirsa dan ada terpampang di Bandar Udara Samratulangi Manado, yaitu Sitau Timoutumoto yang artinya manusia hidup untuk memanusiakan manusia lain. Dan inilah juga yang menjadi pedoman hidup masyarakat Manado hingga saat ini. Nah pemirsa, kita akan melihat ya siapa saja pemimpin Manado sejak tahun 1928 hingga saat ini. Kita melihatnya dari Wikipedia ya pemirsa. Nah, sejak tahun 1928 hingga 1933 atau pemimpin Manado di periode pertama ada DS Frederik Hendrik van de Wetering. Pemirsa, ini adalah pemimpin berkebangsaan Belanda tentunya karena ini ada di masa Hindia Belanda. Kemudian ada H.F. Brun yang menjabat sejak 1933 hingga 1934. Ini ada di periode kedua pemirsa. Berikutnya di periode ketiga kepemimpinan Manado ada Dirk Kaptein yang menjabat sejak 27 Agustus 1936 hingga 1940. Dirk Kaptein sendiri ini adalah seorang birokrat yang pernah menjabat sebagai wali kota di beberapa kota di Hindia Belanda, jadi bukan hanya di Manado saja. Berikutnya ada H. Dalingga yang menjabat sejak 1941 hingga 1942. Ada masa transisi pemirsa sejak pemerintahan kolonial Belanda dan beralih ke masa kolonial Jepang yang berlangsung dari 1942 hingga tahun kemerdekaan 1945. Yang pertama ada Minori Yanai yang menjabat sejak 1942 hingga 1943. Berikutnya ada Suzuki yang saat ini dikenal sebagai salah satu merek motor ya pemirsa ataupun mobil, 1943 sampai 1944. Kemudian ada K. Ishida yang menjabat sejak 1944 hingga 1945. Di urutan ke-8 pemirsa ada Albertus B. Waworuntu. Nah ini dari marganya bisa dikenal bahwa ini adalah pemimpin berdarah Manado asli pemirsa ya, yang menjabat sejak masa kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 hingga 1945, berarti tidak sampai atau tidak lebih 1 tahun ya. Kemudian untuk pasca revolusi kemerdekaan pemirsa ada juga puluhan pejabat di kota Manado, kita akan melihatnya. Ini yang pertama yang juga dikenal sebagai salah satu jalan utama di kota Manado pemirsa, ada Bernard Willem Lapian yang menjabat sejak 1945 hingga 1947. Bernard Willem Lapian adalah seorang pejuang nasionalis berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Perjuangannya dilakukan dalam berbagai bidang dan dalam rentang waktu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang, sampai pada kemerdekaan Indonesia pemirsa. Kemudian ada Evert Reinhard Samuel Waro yang menjabat sejak 1947 hingga 1950. Kemudian ada Agustin Magdalena Waworuntu. Ini jadi pimpinan perempuan ya di masa kemerdekaan Republik Indonesia atau pasca kemerdekaan. Menjabat di 1950 hingga 1951. Nah, Doktoranda Agustin Magdalena Waworuntu adalah seorang politisi Minahasa yang menjadi wali kota Manado pertama.
pasca dibubarkannya Republik Indonesia Serikat atau di zaman itu dikenal dengan RIS pemirsa, dan merupakan wali kota perempuan pertama di Manado. Nah, yang punya marga Waworuntu patut berbangga ya, ternyata merupakan wali kota perempuan pertama di Manado ya pemirsa. Kemudian kita lihat berikutnya ada Hendrik Reingard Tycho Alu yang menjabat sejak 1951 sampai 1952. Kemudian ada Benjamin J. Lapian 1952 hingga 1953. Lalu ada Jurian Tilu Parera 1953 hingga 1955. Kemudian ada Yakin Intan Permata 1955 hingga 1958. Berikutnya ada Yan Pet Monggula 1958 hingga 1960. Selanjutnya pemirsa ada Franciscus Walando 1960 hingga 1965. Berikutnya ada Supani yang menjabat sejak 1965 hingga 1966. Kemudian ada Letkol Rauf Moo 1966 hingga 1971. Berikutnya ada Johnny Henry Pusung pemirsa 1971 hingga 1975. Berikutnya ada Adolf Albert Pelealu 1975 hingga 1985. Berikutnya yang ke-23 ada Nayoan Habel Eman 1985 hingga 1995. Ini dua periode masa jabatannya pemirsa, karena itu ada nomor 23 dan 24. Masa jabatannya berkisar 10 tahun. Berikutnya pemirsa ada Luki Harikora yang menjabat di tahun 1995 hingga tahun 2000. Insinyur Luki Harikora, MSI, lahir 24 Mei 1952, adalah pejabat Gubernur Sulawesi Utara yang dilantik oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 17 Maret 2005, mengingat akan adanya pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya. Pemilihan langsung tersebut dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 dan menghasilkan pasangan SH Sarundayang sebagai gubernur dan FH Swalang sebagai wakil gubernur selanjutnya. Jadi Insinyur Luki Harikora ditugaskan begitu ya oleh Mendagri. Berikutnya kita lihat ya, ada Wempi Frederick yang menjabat sejak tahun 2000 hingga 2005 dengan wakilnya yaitu Teddy Kumaat pemirsa. Selanjutnya ini pasti masyarakat Manado kenal ya, ada Bapak Jimmy Rimbarogi yang menjabat sejak 23 Agustus 2005 hingga 22 April 2008 dengan wakilnya Bapak Abdi Buhari. Jimmy Rimbarogi ini adalah wali kota Manado periode 2005-2008 pemirsa, yang memang kemarin sempat tersandung kasus ya begitu pemirsa, karena itu masa jabatannya digantikan oleh Vicky Lumentut yang akhirnya terpilih juga sebagai wali kota Manado untuk periode 8 Desember 2010 hingga 8 Desember 2015 dengan wakil Harli Mangindaan, dan untuk periode kedua 9 Mei 2016 hingga 8 Mei 2021 dengan wakil wali kota Bapak Mordominus Bastian. Dan tibalah kita pada pemimpin baru kota Manado. Kalau yang sebelum-sebelumnya pemirsa, Manado dikuasai oleh Partai Golkar, kemudian ada Partai Demokrat, dan akhirnya ke Partai Nasdem. Akhirnya pemirsa di kepemimpinan Andre Ango dan Richard Swalang, Partai Penguasa Indonesia dan juga Sulawesi Utara PDI Perjuangan berhasil merebut kepemimpinan di kota Manado yang sebelumnya termasuk sulit ya pemirsa, karena jarang PDIP bisa memimpin di kota Manado, tapi hal ini dipatahkan oleh Andre Ango dan Richard Swalang pemirsa, yang akhirnya menjabat sebagai Kepala Daerah Kota Manado sejak 10 Mei 2021. Apa saja visi dan misi dari pemimpin baru Manado ini? Kita akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kawanua Info.